Mo adalah mahasiswa kampus biasa yang pintar. Meskipun ia berhasil memasuki kampus impiannya, ia tidak bahagia. Kebanyakan anak-anak di sini berasal dari kalangan atas. Ia hampir tidak memiliki teman karena tidak dapat menyesuaikan gaya hidup teman-temannya. Sedih, marah, kecewa, Mo menjalani kehidupan kampusnya dengan sangat lesu. Bahkan ia sampai didiskriminasi karena dianggap aneh oleh teman-teman yang lain. Kasihan Mo yang malang. Aku harus sukses. Sekarang, Mo mulai membangun usaha. Memulai bisnis sambil mempertahankan prestasi tidaklah mudah. Mengadakan meeting sambil belajar benar-benar menguras energinya. Namun, ia tidak menyerah dan terus berusaha memperbaiki nasibnya secara konsisten. Ih, tontonan lo kayak si Nico deh, nggak jelas banget. Penasaran juga sama alurnya. Nonton apaan sih emang? Nggak tahu nih, review film lewat di FYP. Gue juga kemarin nonton yang ini nih. Kemarin tuh kalau nggak salah ada deh materi yang mirip-mirip sama film ini. Materi kelas yang mana? Manalah dia tahu orang sepanjang kelas aja dia tidur. Seriusan yang mana dah? Bisa coba jelasin nggak? Yang materi reinforcement kemarin loh. Kalau nggak, gimana kita nyicil dari sekarang? Kita buat ulasan bareng-bareng. Sepakat. Seriusan yang mana? Gue beneran nggak tahu apa-apa. Jadi alur filmnya itu ada kaitannya sama materi reinforcement. Reinforcement. Jadi, reinforcement dapat diartikan sebagai bentuk reward dari perilaku suatu individu. Teori ini dicetuskan oleh psikolog Amerika bernama B.F. Skinner. Skinner berpendapat bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakannya. Jadi, reinforcement atau reward ini bertujuan untuk memotivasi individu agar terus mengulangi perilaku tersebut. Bentuk reinforcement ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal dapat berupa kata-kata pujian yang dapat memotivasi, sementara non-verbal dapat berupa simbol, bahasa tubuh, atau barang yang diinginkan oleh seseorang. Nah, selain itu, reinforcement bagi menjadi dua, positif dan negatif. Positif reinforcement berarti kita menambahkan sesuatu supaya hal yang kita inginkan semakin meningkat. Jadi misalnya Yasmin lembur. Nah, bosnya ini memberikan komisi supaya Yasmin ini semakin semangat dalam bekerja. Yang kedua ada negatif reinforcement. Berarti mengurangi sesuatu supaya hal yang diinginkan, sikap yang diinginkan semakin meningkat. Kita mau belajar, tapi meja kita berantakan. Kita merasa nggak nyaman kan? Kita mengurangi ketidaknyamanan kita dengan cara merapikan mejanya supaya kita belajar dengan nyaman. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan reinforcement ini bisa bekerja secara efektif untuk memotivasi individual kalian. Yang pertama ada immediacy, artinya reinforcement ini harus diberikan sesegera mungkin setelah perilaku yang ditargetkan muncul. Yang kedua yaitu contingency, artinya reinforcement harus bersifat konsisten dan hanya diberikan apabila perilaku target benar-benar dilakukan. Yang ketiga ada satiation, artinya perilaku dapat menurun ketika individu merasa bosan dengan reinforcement yang diberikan. Yang keempat ada deprivation. Itu fenomena ketika seseorang tuh merasa kekurangan stimulus. Nah, sama kayak di drama yang tadi ditonton, tokoh utama wanita itu merasa kekurangan materi gitu untuk menambah validasi dirinya gitu. Maka ia secara konsisten meningkatkan usahanya sendiri. Yang kelima yaitu magnitude, artinya jumlah dari reinforcement dapat mempengaruhi respon perilaku. Reinforcement yang lebih besar biasanya dapat menghasilkan penyesuaian yang lebih cepat, tapi reinforcement yang terlalu besar dapat membuat seseorang bergantungan dengan rewardnya. Dan yang terakhir ada individual difference, di mana stimulus dari reinforcement tidak semua itu bekerja efektif di individu orang lain. Jadi gitu Kis, paham kan materi reinforcement sekarang? Oh, paham. Tapi setelah dengar penjelasan tadi ada yang mau gue tanyain. Bang, kira-kira reinforcement apa yang harus gue berikan ke temen gue supaya dia mau berkontribusi di tugas kelompok dan gambar?